Bek sayap AC Milan, Theo Hernandez menegaskan bahwa timnya siap berjuang keras untuk mengalahkan Inter Milan di laga Derby Milano berikutnya demi kembali ke jalur perburuan Scudetto musim 2023 hingga 2024 ini. Hal ini dinyatakannya dalam sesi wawancara dengan DAZN setelah kemenangan 1-0 Milan atas Napoli di pekan ke-24 Serie A, Senin, 12 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut Theo, laga derby berikutnya melawan Inter menjadi momentum bagi Milan untuk kembali ke jalur Scudetto. Kemenangan di laga tersebut bisa memangkas kesenjangan perolehan poin di tabel klasemen dan meningkatkan kepercayaan diri Milan sembari berharap Inter tersandung. Saat ini Rossoneri berada di posisi ketiga klasemen sementara Serie A, dengan raihan 52 poin, tertinggal 8 angka dari Inter di puncak klasemen. Inter memiliki tabungan satu pertandingan di tangan, namun musim masih panjang, sehingga Milan masih berpeluang untuk mengkudeta Inter dari puncak meski hal itu sulit terjadi. Theo Hernandez pertama-tama membahas kemenangan Milan atas Napoli pada dini hari tadi berkat gol tunggalnya di menit ke-25. Kami tahu ini pertandingan yang sangat sulit, Napoli adalah tim yang tangguh, ujarnya, seperti dilansir FC Internews. Kami tampil dengan baik dan itulah membuat kami berhasil memenangkan pertandingan. Kami menjalani periode yang rumit, namun kami bekerja setiap hari dan berkat ini kami sukses membawa pulang 3 poin. Apakah Milan masih diperhitungkan dalam perburuan Scudetto? Kami akan melakukan tugas kami dengan baik. Ketika pertandingan melawan Inter tiba, kami akan berjuang keras untuk memenangkannya. Sekarang kami fokus ke laga hari Kamis Liga Eropa melawan Rennes. Mantan pelatih AC Milan, Arrigo Sacchi menilai Inter Milan asuhan Simone Inzaghi semakin berkembang secara signifikan, dan telah menunjukkan gaya bermain ala Eropa. Pelatih legendaris itu diwawancarai oleh Gazzetta dello Sport via FC Internews, di mana ia memuji performa Inter musim ini. Nerazzurri kembali meraih hasil nyata pada akhir pekan, dengan mengalahkan AS Roma 4-2 untuk memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Serie A 2023 hingga 2024 menjadi 7 poin atas Juventus. Sacchi pun mengagumi penampilan Inter, dengan mengatakan, "Saya menyarankan 3 kata yang secara sempurna mendefinisikan Inter, yaitu kekuatan, pengalaman, dan teknik," ujar Sacchi. "Saya bisa menambahkan yang lain, tapi saya yakin makna tim asuhan Simone Inzaghi terletak di atas segalanya dalam 3 istilah tersebut." Melawan Roma di Olimpico dalam pertandingan tandang yang jauh dari kata sederhana, mereka memberikan demonstrasi yang luar biasa tentang kekompakan, kedewasaan, dan semangat pengorbanan. Kekuatan, pengalaman, dan teknik tersebut dikombinasikan dengan gaya permainan di bawah asuhan Inzaghi yang secara bertahap menjadi lebih bergaya Eropa, dan telah membuat perbedaan, sambung Sacchi. Sekarang orang-orang akan mulai mengatakan bahwa mereka telah meraih separuh Scudetto dengan kemenangan itu. Saya akan menunggu, karena saya telah belajar dari pengalaman bahwa apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Masih ada momen-momen sulit yang harus mereka lalui. Saya yakin jika Inter terus menempuh jalur ini, maka mereka dapat mencapai tujuan mereka, baik di Italia maupun di Eropa. Simone Inzaghi, dalam periode terakhir ini, telah membuat langkah maju yang signifikan. Awalnya, dia lebih dari sekedar ahli taktik. Tapi sekarang, dia adalah tipe ahli strategi yang dibutuhkan untuk memenangkan kompetisi Eropa. Gelandang Napoli, Piotr Zielinski dikabarkan telah menjalani tes medis jelang kepindahannya ke Inter Milan dengan status bebas transfer pada musim panas 2024. Hal ini menurut klaim dari Gazzetta It, bahwa Zielinski hampir menandatangani kontrak dengan Nerazzurri senilai 4,5 juta euro net per musim plus bonus. Bukan rahasia lagi kalau Inter serius mendatangkan Zielinski pada musim panas mendatang. Kontrak pemain Polandia itu dengan Napoli akan berakhir pada Juni ini, dan dia telah menolak untuk memperpanjangnya. Inter telah melakukan pembicaraan transfer dengan Zielinski dan agennya selama beberapa waktu. Satu-satunya pertanyaan adalah kapan tepatnya pemain berusia 29 tahun itu akan menandatangani kontrak.
Sejak awal bulan lalu, Zielinski sudah bebas bernegosiasi dengan klub lain, mengingat situasi kontraknya. Dan Inter telah memanfaatkan fakta itu, dengan mempercepat negosiasi, dan telah mencapai kesepakatan penuh dengan sang pemain dan perwakilannya. Inter telah memberitahu Napoli tentang kesepakatan mereka dengan Zielinski, dan niat mereka untuk mengontrak pemain internasional Polandia itu ketika kontraknya saat ini berakhir. Menurut Gazzetta, Inter telah mengambil satu langkah penting untuk mengamankan penandatanganan Zielinski di musim panas mendatang. Outlet tersebut melaporkan bahwa sang gelandang telah menjalani tes medis lebih awal sebelum pindah ke Stadio Meazza. Zielinski menyelesaikan pemeriksaan medis baru-baru ini. Sementara itu, striker Porto, Mehdi Taremi dikabarkan juga akan menjalani pemeriksaan medis dengan Inter besok. Legenda AC Milan, Alessandro Costacurta menilai bahwa Inter Milan merupakan salah satu tim terkuat di Eropa, sehingga sulit bagi dua penyerang andalan AS Roma, Romelu Lukaku dan Paulo Dybala memberi dampak pada timnya. Roma menelan kekalahan dari Inter dengan skor 2-4 pada duel pekan ke-24 Serie A 2023 hingga 2024 di Stadion Olimpico, Minggu, 11 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Ini adalah kekalahan pertama bagi Giallorossi di era kepelatihan Daniel De Rossi. Dua pemain yang menjadi sorotan Costacurta di laga tersebut adalah Romelu Lukaku dan Paulo Dybala, yang mengalami kebuntuan melawan Inter, lantaran gagal mencetak gol. Di sepanjang laga, Lukaku hanya melepas satu tembakan, dan gagal memanfaatkan peluang emas ketika hanya tinggal berhadapan 1 lawan 1 melawan kiper Nerazzurri, Yann Sommer. Di sisi lain, Inter Milan mampu bangkit dan menunjukkan karakter juara dengan memukul Roma 4-2 setelah sempat tertinggal 1-2 di babak pertama. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport, Billy Costacurta menggarisbawahi ketangguhan pertahanan Inter dalam kemenangan 4-2 atas Roma. Dybala dan Lukaku tidak memuaskan melawan Inter, jangan lupa siapa yang mereka hadapi, ujar Costacurta. Inter adalah tim dengan pertahanan terbaik, hanya sedikit kebobolan gol. Roma bermain bagus, tapi tidak terbantu oleh Dybala dan Lukaku, karena mereka menghadapi bek yang kuat. Inter adalah salah satu tim terkuat di Eropa, jangan lupakan hal itu. Tetap membumi dan senantiasa fokus. Demikian pernyataan gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu perihal kesuksesan timnya meraih kemenangan meyakinkan atas AS Roma di pekan ke-24 Serie A 2023 hingga 2024. Setelah mengalahkan rival terdekat, Juventus pekan lalu, Nerazzurri kembali mengalahkan tim kuat lainnya, AS Roma dengan skor 4-2 pada dini hari tadi, Minggu, 11 Februari 2024, di Stadio Olimpico. Selain itu, dengan kemenangan ini, Nerazzurri berhasil mencatatkan 7 kemenangan secara beruntun di semua ajang. 4 gol Nerazzurri dicetak oleh Francesco Acerbi pada menit ke-17, Marcus Thuram menit 49, gol bunuh diri Angelino 56, dan Alessandro Bastoni 93. Sedangkan 2 gol tim tuan rumah dilesakan oleh Gianluca Mancini menit 28, dan Stephen El Shaarawy menit 44. Kemenangan ini membuat Inter Milan dengan nyaman terbang tinggi di puncak klasemen sementara Serie A 2023 hingga 2024. Nerazzurri saat ini sudah mengumpulkan 60 poin dari 23 pertandingan dan meninggalkan rival terdekatnya Juventus, dengan selisih 7 angka. Inter semakin di atas angin dalam perburuan Scudetto, yang tentunya momen positif ini perlu dirayakan. Namun, jika terlalu berlebihan bisa membuat lengah dan berakibat fatal. Pasalnya, Calhanoglu menyadari kompetisi masih panjang, masih banyak poin yang tersedia. Oleh karena itu, pemain asal Turki itu mengingatkan rekan setimnya untuk tetap rendah hati dan fokus. Hal ini dinyatakannya melalui postingan di Instagram pribadinya. Tetap rendah hati, tetap fokus, tulis Calha.
Ada optimisme Davide Frattesi bakal pulih tepat waktu untuk pertandingan Inter Milan pada akhir pekan ini melawan Salernitana. Namun kabar buruknya, Inter terancam kehilangan Francesco Acerbi lantaran mengalami masalah pada betisnya saat melawan AS Roma pada dini hari tadi, 11 Februari 2024. Hal ini menurut Corriere dello Sport via FC Internews, bahwa Inter optimis Frattesi bakal fit melawan Salernitana di pekan ke-25 Serie A 2023 hingga 2024, Sabtu, 17 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam dua laga terakhir, pelatih Inter, Simone Inzaghi menurunkan starting lineup terkuatnya melawan Juventus dan Roma karena memiliki waktu lebih lama untuk pemulihan energi. Namun, mulai minggu depan jadwal Inter kembali padat karena mereka bakal tampil di Liga Champions, melawan Atletico Madrid di babak 16 besar. Oleh karena itu, rotasi skuad akan menjadi lebih penting dalam beberapa minggu mendatang. Menurut Corriere, Frattesi telah menunjukkan tanda-tanda pulih sepenuhnya dari cedera paha, dan kemungkinan besar bakal tersedia melawan Salernitana. Proses pemulihan gelandang berusia 24 tahun ini berjalan dengan cepat. Namun di sisi lain, Acerbi diragukan tampil pada akhir pekan ini. Mantan bek Lazio berusia 35 tahun itu ditarik keluar lapangan saat melawan Roma, setelah merasakan ketegangan di betisnya. Striker Atletico Madrid, Alvaro Morata dikabarkan mengalami cedera, dan kemungkinan besar akan absen di leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023 hingga 2024 kontra Inter Milan. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Atletico Madrid melalui akun X resmi mereka pada Senin, 12 Februari 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat. Alvaro Morata mengalami cedera lutut saat timnya kalah 0-1 dari Sevilla pada laga lanjutan La Liga Spanyol. Penyerang asal Spanyol itu terpaksa ditarik keluar lapangan pada menit ke-46 lantaran meringis kesakitan akibat cedera lutut. Morata meninggalkan lapangan sambil menangis, ditemani oleh anggota staf Atletico Madrid. Dengan demikian, kemungkinan besar ia akan melewatkan pertandingan mendatang melawan Inter di Liga Champions. Dia akan menjalani tes medis dalam beberapa jam mendatang, tetapi sepertinya dia tidak akan pulih tepat waktu untuk pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Leg pertama 16 besar akan digelar di Stadio Giuseppe Meazza pada Rabu, 21 Februari 2024. Morata menjalani musim yang luar biasa dengan mencetak 19 gol dalam 32 penampilan di semua kompetisi. Atletico Madrid lolos ke 16 besar sebagai juara grup E Liga Champions, sementara Inter berstatus runner-up di grup D di bawah tim La Liga lainnya, Real Sociedad.